Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai langganan warung makan di kota sebelah. Warung tersebut berada di dekat pasar, sehingga setiap kali Abu Nawas selesai menjual barang dagangannya, pasti Abu Nawas mampir untuk makan. Pemilik rumah makan pun sampai hafal dengan kesukaan Abu Nawas, yaitu sepiring nasi ayam ditambah telur dan teh hangat. Karena sudah langganan, si pemilik warung pun mengetahui kondisi dagangan Abu Nawas yang terkadang laris atau bahkan tidak laku sama sekali. Ketika dagangan Abu Nawas tidak laku, maka dia tidak akan menagih pembayaran makanan yang disantap Abu Nawas. Dia kemudian mengumpulkan tagihan Abu Nawas dan meminta bayaran ketika dagangan Abu Nawas laris terjual. Hingga suatu siang, Abu Nawas merasa sangat lapar. Dia pun kemudian mampir ke warung langganannya dan segera memesan makanan seperti biasanya. Setelah selesai makan, Abu Nawas kemudian berkata ke pemilik warung, "Tuan, beberapa hari ini mungkin aku tidak berjualan. Jadi, bulan depan aku akan kesini lagi, sekaligus melunasi semua tagihan." Baiklah, untuk pelanggan seperti Tuan Abu Nawas, tentu kami akan melakukan yang terbaik, ucap pemilik warung. Hari demi hari berlalu dengan cepatnya. Tidak terasa, sudah hampir 1 bulan sejak terakhir Abu Nawas makan di warung langganannya. Hari itu, dagangan Abu Nawas kebetulan terjual semua. Abu Nawas pun telah mengantongi uang yang lumayan banyak. Dia kemudian mampir di warung langganannya dan seperti biasa, Abu Nawas memesan 1 porsi nasi ayam ditambah telur dan teh hangat. Setelah selesai makan, Abu Nawas pun kemudian berniat membayar semua tagihannya. Jadi, total berapa Tuan? Sekalian sama tagihan makan saya bulan kemarin, tanya Abu Nawas. Sebentar, saya hitung dulu. Total tagihannya yaitu 100 dinar, kata pemilik warung. Mendengar jawaban pemilik warung, Abu Nawas yang sedang minum teh pun tersedak. Dia tidak menyangka total tagihannya akan sebesar itu. Padahal dalam perhitungannya paling-paling hanya sebesar 20 dinar. Tuan, yang benar saja. Masa tagihan makan saya sampai segitu banyaknya? Pasti ada yang salah itu, ucap Abu Nawas. Benar Tuan Abu, ini tagihannya sebesar 100 dinar. Tidak ada yang salah, kata si pemilik warung. Coba kau jelaskan. Masa sampai sebesar itu? Aku tidak percaya, jawab Abu Nawas. Sekarang, coba Tuan Abu pikir. Ayam yang 1 bulan lalu Tuan makan, kalau dibiarkan, dia tentu akan beranak pinak dan menghasilkan banyak telur. Selain itu, telur yang Tuan makan, jika ditetaskan, sudah menjadi anak ayam dan dijual, harganya pasti lebih tinggi dari telur yang Tuan makan, jawab pemilik warung. Ada-ada saja alasannya. Ayam dan telur yang aku makan kan sudah mati. Mana bisa beranak pinak.
Tuan jangan mengada-ngada. Pasti Tuan mau memeras aku ya, bantah Abu Nawas. Saya tidak mau tahu. Pokoknya Tuan Abu harus membayar 100 dinar. Kalau tidak mau, akan saya laporkan ke Tuan Hakim, ancam pemilik warung. Saya tidak takut. Lebih baik kita pergi ke Tuan Hakim, biar dia yang memutuskan perkara ini, kata Abu Nawas. Pemilik warung dan Abu Nawas pun kemudian bergegas pergi ke rumah Tuan Hakim. Hari sudah menjelang sore ketika mereka berdua sampai di rumah Tuan Hakim. Si pemilik warung ternyata sudah mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuan Hakim. Bahkan dia seringkali mengirimi makanan. Tentu saja hal ini membuat keputusan yang dibuat oleh Tuan Hakim menjadi berat sebelah dan lebih memihak kepada si pemilik warung. Saya rasa alasan yang dikemukakan pemilik warung ini masuk akal, kata Tuan Hakim. Masuk akal bagaimana? Coba Tuan Hakim bayangkan. Ayam yang saya makan kan sudah mati. Mana bisa beranak pinak? Jawab Abu Nawas. Meski Abu Nawas mencoba mengemukakan berbagai alasan, namun Tuan Hakim tetap pada pendiriannya. Dia tetap memihak kepada pemilik warung. Mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pun kemudian berkata, karena hari sudah sore dan menjelang maghrib, saya minta perkara ini diputuskan besok saja. Akhirnya pemilik warung dan Tuan Hakim pun menerima usul Abu Nawas. Pemilik warung dan Abu Nawas pun berjanji akan datang lagi keesokan harinya. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa memberi pelajaran kepada Tuan Hakim dan pemilik warung. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun terus berpikir. Setelah melaksanakan sholat tahajud, Abu Nawas kemudian berdoa, memohon petunjuk kepada Allah agar diberi kemudahan dalam menghadapi perkara yang sedang dihadapi. Keesokan harinya, setelah memakan sarapan yang dibuatkan istrinya, Abu Nawas pun berangkat menuju ke rumah Tuan Hakim. Abu Nawas berjalan dengan rasa percaya diri dan seulas senyum tersungging di bibirnya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, Abu Nawas melihat pemilik warung makan sudah ada di sana. Bahkan Tuan Hakim dan si pemilik warung terlihat sedang asik berbincang sampai tidak menyadari kedatangannya. Pemilik warung yang kemudian menyadari kedatangan Abu Nawas pun berkata, "Hai Tuan Abu, mengapa baru datang? Kamu sudah saya tunggu dari tadi." "Ya, kami sudah menunggumu dari tadi. Bagaimana kamu Abu? Sudah siap membayar tagihanmu?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan saya Tuan Hakim, saya terlambat karena ada urusan penting. Ada warga desa saya yang meminta biji jagung untuk ditanam." "Terus, sudah kamu kasih biji jagungnya?" tanya Tuan Hakim. "Sudah Tuan, tadi saya lama karena sebelum saya kasihkan biji jagungnya harus saya rebus dulu beberapa saat biar matang," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sontak pemilik warung makan dan Tuan Hakim tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak mengerti bagaimana bisa biji jagung yang sudah direbus akan ditanam dan menjadi pohon jagung. "Ada-ada saja kok Abu, mana bisa seperti itu? Biji jagung yang kau rebus tentu sudah mati dan hanya bisa
dijadikan makanan, bukan untuk ditanam, kata Tuan Hakim. Mending jagung itu dijadikan makanan yang enak saja, tentu lebih lezat, timpal pemilik warung. Mendengar perkataan pemilik warung dan Tuan Hakim, Abu Nawas pun dengan santai berkata, "Nah, itulah, kalian berdua saja mengerti hal itu. Coba kalian pikir, mana bisa ayam yang sudah mati bisa beranak pinak?" Mendengar perkataan Abu Nawas, Tuan Hakim dan pemilik warung seketika terdiam. Muka mereka merah pada menahan malu. Mereka tidak mengira Abu Nawas bisa secerdik itu membalikan keadaan. Akhirnya, Abu Nawas pun terbebas dari kewajiban membayar tagihan makanan yang berlebihan. Dia hanya membayar harga sesuai pada umumnya. Dikisahkan, pada suatu hari, melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja tersenyum. Beliau kemudian memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi resikonya. Setelah mendengar pengumuman tersebut, banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka bahkan sampai meneteskan air liur, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Akhirnya, pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja kemudian duduk di atas panggung. Beliau lalu memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Kemudian Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda. Mendengar pertanyaan Baginda, peserta pertama pun pucat pasi. Dia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap.
Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung. Ia tidak mampu menjawab sanggahan sang raja. Ia pun kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Giliran peserta ketiga. Dia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia kemudian dimasukkan ke penjara. Kini tibalah giliran peserta terakhir, yaitu Abu Nawas. Dia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Baginda Raja tidak bisa memberi sanggahan kepada jawaban Abu Nawas. Kali ini Baginda pun hanya diam dan tersenyum. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, ada unta yang bisa berbicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah mereka menyusun gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam telah tiba, dingin yang luar biasa pun terasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus mereka berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" "Iya, kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu, kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap. Tanda malam telah datang. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara.
Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Namun malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Sementara Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya. Dan sang unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Sang unta pun mulai berpikir, kalau terus begini pasti dia esok akan sakit dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam, unta membangunkan majikannya dan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun merasa tidak berkeberatan, karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." "Benar juga," pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkannya. 1 jam lagi, si unta berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan. Maka izinkan saya menitipkan hidung saya di dalam tenda." 1 jam lagi si unta berkata, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah, jam demi jam berlalu, hingga akhirnya Abu Nawas tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru sadar jika posisi tidurnya sudah berada di luar tenda. Melihat untanya masih nyenyak di dalam tenda, Abu Nawas pun membangunkan dan menanyainya, kenapa ia tidur di luar sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Tuan Abu Nawas dengan santai. "Saya tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga sudah memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik pun ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini kan karena berguru pada Tuan." Sore itu tidak seperti biasanya. Lapangan di tepi desa terlihat sangat ramai. Dari jauh, terlihat banyak pedagang-pedagang yang datang. Sementara itu, di tengah lapangan terdapat sebuah panggung, dan banyak sekali orang yang berkerumun di sekitar panggung. Mereka nampaknya sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Abu Nawas yang sedang santai di sebuah warung pun kemudian bertanya kepada si pemilik warung, "Ada apa di lapangan itu? Nampaknya banyak sekali orang yang pergi ke sana," tanya Abu Nawas. "Oh, itu ada pertunjukan hewan. Sudah beberapa hari mereka menggelar pertunjukan di situ," jawab pemilik warung. "Sepertinya sangat menarik. Memang
ada sesuatu yang luar biasa. Di sini kan sudah sering ada pertunjukan hewan seperti itu, kata Abu Nawas. Kali ini berbeda. Ada seekor monyet yang pintar dan katanya merupakan hewan yang paling tampan sedunia. Coba saja kau lihat sendiri ke sana, tutur pemilik warung. Abu Nawas yang merasa tertarik, kemudian segera membayar makanan yang telah dimakannya. Dia kemudian berjalan ke arah panggung. Terlihat di atas panggung banyak sekali binatang, mulai dari monyet, ayam, kelinci, gajah, harimau, dan bahkan ular. Sementara itu, terlihat ada burung yang sedang beratraksi. Burung tersebut terlihat mengikuti instruksi dari pawangnya. Dia bisa menaiki sepeda, mendorong gerobak kecil, dan bahkan berhitung. Setelah pertunjukan burung, kemudian si pawang hewan pun berbicara dengan lantang. Inilah hewan-hewan istimewa di dunia, kata pawang hewan sambil menunjukkan koleksi hewannya. Lihatlah, ada gajah yang bisa bermain bola, ada harimau yang bisa melompat tinggi sekali, dan ada binatang tertampan di dunia, yaitu monyet, kata pawang hewan. Setelah ini akan ada atraksi harimau. Di atas panggung, terlihat seekor harimau yang nampak jinak. Dia kemudian melompat ke sana kemari sesuai dengan perintah pawangnya. Orang-orang yang hadir pun bertepuk tangan dengan riuh melihat atraksi harimau tersebut. Pandangan mereka seolah tak mau lepas dari arah panggung. Kini tibalah giliran atraksi monyet yang dijuluki binatang tertampan di dunia tersebut. Abu Nawas yang semakin tertarik itu pun segera menonton di tepi panggung. Dia merasa penasaran bagaimana bisa monyet dikatakan sebagai binatang yang tertampan di dunia. Hei pawang, apa sebabnya monyet itu kau katakan sebagai binatang tertampan di dunia? Kata Abu Nawas. Monyet ini adalah monyet yang istimewa. Dia bisa mengerti dan berbicara seperti kita manusia, kata pawang tersebut. Lihatlah, saat kupanggil dengan sebutan si tampan, dia akan segera membusungkan dadanya dan segera berkeliling panggung. Benar saja. Ketika pawang hewan tersebut memanggilnya si tampan, monyet tersebut langsung membusungkan dadanya dan berkeliling panggung. Terakhir, dia kemudian berjingkrak-jingkrak seperti monyet pada umumnya. Monyet ini akan tertawa jika saja aku memberitahukan informasi yang salah atau memerintah kepada dia di luar batas kemampuannya, kata pawang hewan. Mana buktikan coba, kata Abu Nawas. Orang-orang yang menonton pun mulai riuh melihat atraksi monyet tersebut. Mereka ingin sekali membuktikan perkataan pawang hewan tersebut. Hai tampan, coba kau masuk ke dalam api, kata pawang hewan. Monyet itu pun diam dan kemudian tertawa terbahak-bahak seperti manusia. Penonton pun bertepuk tangan dengan riuhnya. Pawang hewan itu pun kemudian berkata, monyet ini telah aku latih sejak bayi. Setiap hari sambil memberi makan, kubisikan di telinganya bahwa hanya dialah binatang yang paling tampan dan tidak ada binatang seperti dia di dunia ini. Selain itu, sebenarnya monyet ini mempunyai perasaan yang halus. Dia pada dasarnya mudah menangis
Namun setelah dilatih, monyet ini hanya mau menuruti perintahku. Pawang hewan itu pun kemudian memberikan pengumuman. Wahai para penonton semua, karena besok adalah hari terakhir pertunjukan, maka aku akan mengadakan sayembara untuk kalian semua, kata pawang hewan. Sayembara seperti apa? Dan apa pula hadiahnya? Kata salah seorang penonton. Baiklah, siapa saja yang bisa membuat monyet ini tertawa dan kemudian menangis, akan kuberi hadiah 10 keping emas. Kalian boleh menggunakan benda apa saja, asal tidak membahayakan monyet itu, ucap pawang hewan. Karena hari sudah sore, sayembara itu dilaksanakan besok pagi. Kalian bisa memikirkan caranya terlebih dahulu di rumah, lanjut pawang hewan. Para penonton kemudian membubarkan diri. Malam harinya, sambil duduk di teras rumah, Abu Nawas memikirkan strategi yang akan dilakukan besok untuk memenangkan sayembara. Tidak terasa, malam pun semakin larut. Teh hangat yang menemani Abu Nawas duduk sendirian pun telah habis. Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis, seolah telah menemukan strategi yang tepat untuk besok. Esok paginya, matahari bersinar dengan lembut. Geliat kehidupan pun mulai terasa hampir di seluruh negeri. Sementara itu, di lapangan desa tempat Abu Nawas tinggal, sudah terlihat kerumunan banyak orang. Para pedagang yang ingin meraup rezeki juga sudah berdatangan. Sementara itu, beberapa orang nampaknya masih mempersiapkan panggung untuk pertunjukan terakhir. Akhirnya, tibalah saatnya untuk memulai sayembara seperti yang dijanjikan sebelumnya. Silakan, bagi kalian semua yang mempunyai cara untuk membuat si tampan ini tertawa dan juga menangis, naiklah ke atas panggung, kata pawang hewan. Setelah beberapa saat, ternyata hanya ada 2 orang peserta yang menaiki panggung. Abu Nawas yang sedari tadi sudah berdiri di pinggir panggung pun segera naik. Masih adakah yang mau ikut sayembara? Kata pawang hewan. Setelah ditunggu beberapa saat lamanya, ternyata tidak ada peserta tambahan. Sayembara pun segera dimulai. Peserta pertama kemudian duduk di dekat monyet tersebut. Dia mulai bercerita dengan berbagai hal yang lucu. Para penonton di bawah panggung pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita lucu tersebut. Namun anehnya, monyet tampan tersebut hanya diam tanpa ekspresi, seolah tidak mendengar apapun. Hingga akhirnya peserta pertama pun menyerah dan dinyatakan gagal, membuat monyet tertawa. Giliran peserta kedua. Seperti peserta pertama, peserta kedua pun tidak membawa apa-apa dan mulai duduk di hadapan monyet. Dia kemudian mencoba menggelitiki perut monyet tersebut seperti sedang menggelitiki orang. Namun, monyet tersebut tidak merasa geli dan tetap diam saja. Peserta kedua pun kemudian mencoba menggelitiki kaki si monyet dengan harapan si monyet akan merasa geli dan bisa tertawa. Namun lagi-lagi si monyet hanya diam tanpa ekspresi. Peserta kedua pun
akhirnya dinyatakan gagal. Semua orang yang melihat terlihat terdiam. Mereka semua hanyut dalam suasana sayembara tersebut. Kini tibalah giliran Abu Nawas. Sebelum Abu Nawas maju, pawang hewan pun berkata kepadanya, "Kau lihat, tidak ada yang bisa membuat monyet itu tertawa dan menangis selain aku." Abu Nawas tampak santai mendengar pernyataan pawang hewan tersebut. Dia kemudian berjalan pelan-pelan dan kemudian membisikkan sesuatu di telinga monyet tersebut. Setelah mendengar ucapan Abu Nawas, monyet itu pun kemudian tertawa terbahak-bahak. Keheningan pun pecah. Semua penonton ikut tertawa terbahak-bahak melihat monyet tersebut tertawa. Sementara itu, sang pawang hewan merasa takjub dan keheranan. Dia pun sangat penasaran dengan perkataan Abu Nawas kepada monyet tersebut. "Apa yang kau bisikan kepada monyet itu?" tanya pawang hewan. "Aku hanya berkata bahwa ada binatang lain yang lebih tampan daripada dirinya," jawab Abu Nawas. Sayembara pertama telah dimenangkan oleh Abu Nawas. Kini, setelah monyet tersebut berhenti tertawa, sayembara kedua pun dimulai. Sang pawang hewan yang merasa telah melatih monyetnya dengan sangat baik, merasa optimis bahwa monyetnya tidak akan menangis dan dia akan memenangkan sayembara tersebut. Abu Nawas pun segera mengambil sebuah barang yang berbentuk kotak persegi panjang yang ditutupi oleh kain hitam. Pawang hewan pun kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Barang apa yang kau bawa? Itu tidak akan melukai monyet, kan?" "Tenang saja, barang ini tidak berbahaya. Lagi pula, aku tidak akan memukul monyet itu," jawab Abu Nawas. Para penonton pun merasa sangat penasaran dengan barang yang dibawa oleh Abu Nawas. Banyak di antara mereka yang menduga-duga bahwa Abu Nawas akan memukul monyet tersebut agar menangis. Abu Nawas kemudian membawa barang tersebut ke hadapan monyet. Barang itu tingginya sama dengan badan monyet. Abu Nawas kemudian menyuruh monyet tersebut memegangi barang tersebut. Dan kemudian Abu Nawas segera membuka penutupnya. Setelah kain penutup dibuka, barang tersebut ternyata sebuah cermin. Monyet tersebut tampak tertegun. Dia seolah melihat ada binatang yang mirip dengan dirinya. Monyet tersebut dengan sangat serius memperhatikan binatang tersebut yang ada di dalam cermin, seolah-olah sedang menatapnya. Monyet itu pun kemudian menitikkan air mata dan mulai menangis sesenggukan. Dia melihat bahwa ternyata ada hewan lain yang setampan dirinya dan kini sedang memandanginya. Penonton pun kemudian bertepuk tangan melihat kecerdikan Abu Nawas. Pawang hewan yang sedari tadi merasa penasaran pada akhirnya juga mengakui kehebatan Abu Nawas. Dia pun segera memberikan hadiah kepada Abu Nawas seperti yang telah dijanjikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.